Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pengantar statistik sosial kelas B kelompok 6 administrasi bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penggunaan Microsoft Excel dalam mengolah data. Pada video ini kami akan menjelaskan cara membuat data average, median, standard deviation, mode, minimum, maksimum, small, dan large menggunakan Microsoft Excel. Tidak lupa juga akan disajikan contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Tanpa menunggu lagi, mari kita saksikan bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Rosaina, NPM 210420102449. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumus average atau biasa kita sebut rata-rata. Di sini saya mulai dari soal sederhana dulu. Di sini ada nama dan berat badan. Saya ingin mencari rata-rata dari suatu data berat badan di sini. Kita di sini akan di sini saya akan mencari data ini. Kita mulai dengan klik rumusnya itu average. Sudah ketemu average, nanti diklik dua kali. Habis itu kita blok kolom dari D6 sampai D15. Kita blok, sudah masuk di sini, lalu kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Sudah ketemu 55,7 ini rata-rata dari data ini. Lalu kita beralih ke soal yang lebih rumit. Di sini ada data yang lebih rumit, jurusan, status, dan nilai. Di sini kita mulai dengan average. Average itu kita mencari rata-rata dari sebuah data. Data di sini kita sebut dengan nilai. Kita rumusnya sama dengan seperti tadi, yaitu average. Sudah ketemu, klik dua kali. Kita blok kolom datanya, kita tutup kurung dan klik enter seperti ini. Lalu untuk average if, ini kita mencari rata-rata dengan satu kriteria. Di sini saya menggunakan kriteria lulus dan kriteria IPS. Kita mulai dari kriteria lulus, di sini bisa dengan rumus average if, klik dua kali, lalu kita blok sesuai dengan satu kriteria nih. Kita mulai dengan lulus, yaitu dengan status ya. Kita blok, koma, dan klik sel yang ada average range-nya. Kita tutup kurung, enter. Sebentar. Baik, kita ke average if. Average if itu jika kita mencari rata-rata dengan satu kriteria. Di sini saya menggunakan kriteria lulus terlebih dahulu dengan rumus average if. Lalu di sini kita akan disuruh mencari range. Range dengan kriteria ini yaitu di kolom ini, koma, klik sel yang ada kriteria yang kita pilih, lalu kita koma, lalu kita pilih data yang ingin dirata-ratakan dengan kriteria yang sudah kita pilih, seperti ini. Lalu tutup kurung, dan hasilnya 88,2. Kita beralih ke kriteria selanjutnya, yaitu IPS. Bisa kita mulai dengan rumus average if, klik dua kali. Di sini kriteria IPS, jadi kita pilih jurusan, koma, klik sel yang kita pilih, lalu kita pilih average range, yaitu data yang ingin dirata-ratakan sesuai dengan kriteria yang kita pilih. Kita tutup kurung lalu enter, seperti itu. Jadi di sini kita bisa katakan, sebentar ini saya hapus dulu. Di sini kita bisa dikatakan average if dari nilai rata-rata dari yang lulus adalah 88,2 dan nilai rata-rata dari siswa IPS yaitu 63. Seperti itu kita bisa simpulkan.
Baik, selanjutnya kita bergerak ke average ifs. Kalau yang average if ini kita dengan satu kriteria, dan kalau yang average if plus S ini kita akan menggunakan dua kriteria. Untuk kriteria yang pertama kita menggunakan IPA dan lulus, yang itu artinya nilai anak yang di jurusan IPA dan dengan status lulus, seperti itu. Kita mulai dengan rumus, kita cari average if, use average ifs ya, jangan lupa S-nya. Kita cari, diminta average range. Average range itu nilai data yang ingin kita rata-ratakan, seperti ini. Lalu koma, dia akan minta kriteria range 1 yang pertama, yaitu IPA, kita ke sini. Lalu koma, kita klik sel yang pertama, sel kriteria pertama, lalu kita bergerak ke kriteria range kedua. Kriteria range kedua di sini kita menggunakan lulus, yaitu status ini ya, koma, lalu kita klik sel lulus, seperti ini, tutup kurung dan enter. Sudah ada hasilnya, yaitu 90. Kita bergerak ke kriteria yang kedua, sama seperti tadi, average ifs. Lalu ke average range, nilai data yang ingin kita rata-ratakan, koma, kriteria range pertama, di sini kita menggunakan IPS, seperti tadi ya, koma, sel pertama, sel kriteria pertama. Di sini diminta kriteria range kedua, yaitu berarti lulus ya, tidak lulus. Kita ambil kolom ini, koma, dan klik sel kriteria kedua, seperti ini, enter. Oh, sorry, ada salah rumus seperti ini. Kita ulang dari awal aja. Average use, klik average range, ini, koma, kriteria range pertama, koma, sel pertama, koma, kriteria range kedua, lalu kita klik sel kedua. Nah, seperti ini, sudah muncul nilainya 48, jadi kita bisa simpulkan nilai 90 ini rata-rata nilai dari anak dari jurusan IPA yang lulus, dan 48 ini rata-rata nilai dari anak dari jurusan IPS yang tidak lulus, seperti itu. Cukup sederhana rumusnya, bisa dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang median dan bagaimana cara menghitung median data tunggal maupun data kelompok menggunakan Microsoft Excel. Nah, apakah kalian mengerti apa sih median itu? Median merupakan nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Dalam teori statistik, median diartikan sebagai nilai yang dapat memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sebuah sampel data atau populasi. Nah, median ini pasti kalian jumpai pada sekolah tingkat dasar maupun SMP maupun SMA sampai perguruan tinggi nantinya. Nah, apakah kalian mengerti bagaimana sih caranya menghitung data tunggal maupun data kelompok dalam menggunakan Microsoft Excel? Sebelum memasuki cara menggunakannya, ada juga rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Yang pertama ada rumus median data tunggal, yaitu adalah median sama dengan nilai data dikalikan jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Adapun rumus median data kelompok ialah dengan median sama dengan batas bawah median ditambah dengan jumlah data dibagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif data pada kelas bawah dibagi dengan frekuensi data pada kelas bawah, lalu dikalikan dengan panjang interval kelas. Nah, oke. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang pengertian median dan rumus median data tunggal maupun data kelompok. Oke, mari kita lanjut ke Microsoft Excel untuk mengerjakan soal atau contoh
soal yang saya berikan. Hal yang akan kita cari median atau nilai tengahnya. Pertama, masukkan tanda sama dengan di sini, lalu ketik median, lalu beri tanda kurung dan klik di angka atau data atau nilai pertama. Kita tarik sampai nilai terakhir, lalu beri tanda kurung tutup. Setelah itu, kita enter. Nah, kita akan menemukan nilai dari atau nilai tengah dari data tunggal ini, yaitu 88,5, atau kita bisa menghilangkan komanya atau menjadi 89. Nah, berarti nilai tengah dari data tersebut adalah 89. Kalau begitu, menggunakan Excel ini sangatlah mudah untuk menghitung nilai median. Nah, rumus median data tunggal adalah median dikalikan dengan nilai data dikalikan dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 2 begitu. Nah, lanjut ke data kelompok. Ini sudah saya beri contoh dari nilai ujian biologi yang kita akan cari nilai tengah atau mediannya. Bagaimana sih rumus data kelompok dalam median? Nah, rumus data kelompok median adalah median sama dengan batas bawah median ditambah dengan jumlah data dibagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median dan frekuensi data pada kelas median dikalikan dengan panjang interval kelas. Nah, yang pertama kita harus mencari mediannya. Median adalah nilai tengah, maka nilai tengah sama dengan N dibagi 2, berarti, sebentar, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Ini jumlahnya jadinya 40. Kita lanjut menghitung median dalam data kelompok menggunakan Microsoft Excel. Ini sudah saya sediakan contoh dari nilai ujian biologi. Nah, rumus data kelompok dalam median adalah median sama dengan XII atau batas bawah median ditambah dengan jumlah data dibagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median dikurangi dengan frekuensi data pada kelas median lalu dikalikan dengan panjang interval kelas. Maka dari itu kita akan menulis terlebih dahulu XII N FKI, FI, dan P. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu mediannya. Mediannya adalah nilai tengah. Nilai tengah kita dapatkan peroleh dari 40 dibagi menjadi 2. Maka nilai tengahnya ada di angka 20 atau 21, di mana letak angka tersebut adalah, mari kita hitung dari sini. 4 tambah 19 sama dengan 3. 13 tambah 11 sama dengan 24. Maka letak angka tersebut ada di angka 11. Mediannya ada di angka 11 ini. Lalu kita akan mencari dari sini batas bawah median atau XII. Nah, XII-nya berada di angka 71. Yang ketiga kita akan mencari FKII atau frekuensi kumulatif data di bawah kelas median. Nah, karena data ini sudah terurutkan dari yang terkecil hingga terbesar,
maka frekuensi kumulatif data di bawah median berada di antara 2, ya ini 61 ini. Maka kita hitung 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, maka berarti FKII atau frekuensi kumulatif data di bawah kelas median adalah 13. Lalu kita akan mencari frekuensi data pada kelas median. Ini sudah ketemu tadi 11. Maka dari FI adalah 11. Lalu kita yang terakhir akan mencari panjang interval. Panjang interval kelas adalah 5. Dari mana kok bisa 5? Dari 71, 72, 73, 74. Sebentar. 71, 72, 73, 74 sampai 75. Kita hitung. Dari sini 1, ke sini 2, ke sini 3, ke sini 4, ke sini 5. Berarti panjang interval kelas dalam data ini adalah 5. Oke. Mari kita hitung. Karena kita sudah mengetahui semuanya, mari kita hitung median dari data ini menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama kita akan menuliskan terlebih dahulu XII-nya tadi adalah 71, N-nya adalah 40, FKII-nya adalah 13, dan FI-nya adalah 11, dan panjang intervalnya adalah 5. Maka median sama dengan XII kita tambah. Median sama dengan XII kita tambah, lalu kita beri tanda kurung 2. Kita tambah dengan N, lalu kita bagi dengan 2, kita kurangi dengan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median atau FKII, yang lalu kita beri tanda tutup kurung terlebih dahulu. Lalu kita bagi dengan frekuensi data kelas median, klik. Dan yang terakhir kita akan kalikan dengan panjang interval kelas. Dalam Microsoft Excel, perkalian menggunakan bintang. Kalikan dengan panjang interval kelas. Nah, lalu jangan lupa diberikan tanda kurung pada akhir. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan mencet enter. Nah, ini sudah ketemu. Apabila teman-teman ingin menghilangkan angka terakhir atau komanya, kita bisa mencet di sini. Kita hilangkan. Nah, menjadi 74,18. Sudah ketemu. Berarti median dari nilai ujian biologi ini adalah 74,18. Begitu teman-teman. Sekian cara menghitung data tunggal atau maupun data kelompok median menggunakan Microsoft Excel. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restiadin dengan NPM 2104 2010 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar deviasi. Standar deviasi merupakan nilai statistik yang sering kali digunakan untuk mengetahui kedapatan sebaran data yang ada dalam sampel
dan mengetahui seberapa dekat titik data individu dengan mean atau nilai rata-rata dari sampel itu sendiri. Fungsi standar deviasi yaitu untuk mengetahui apakah data sampel yang telah diambil sudah mewakili seluruh populasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan standar deviasi dalam Microsoft Excel. Di sini standar deviasi dibagi menjadi dua, standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel. Cara menghitung data deviasi populasi dari tabel nilai matematika di samping yaitu sama dengan ST DEV titik P, di sini P sebagai populasi, kemudian buka kurung, kita blok nilai ANA sampai dengan nilai ini, kemudian kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Sehingga ketemu standar deviasi populasi nilai matematika yaitu 8,281. Yang kedua, kita menghitung standar deviasi sampel dengan cara sama dengan STDEV.S. Di sini S sebagai sampel, kemudian kita buka kurung, kita blok nilai ANA sampai dengan nilai ini, kemudian kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Sehingga ketemu standar deviasi sampel nilai matematika yaitu 8,649. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Risa Bendina Brasika, NPM 210420100009. Kali ini kita akan membahas apa itu mode dalam Microsoft Excel. Rumus mode dalam Excel adalah rumus yang bisa membantu kita mendapatkan modus dari suatu kelompok angka di Excel. Modus sendiri adalah angka yang paling sering muncul dalam suatu kelompok angka. Fungsi mode pada Excel adalah kita bisa menggunakan mode untuk mendapatkan angka yang paling sering muncul atau modus dalam suatu kelompok angka di Excel. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara kita dapat menggunakan mode pada Excel. Rumusnya adalah dengan sama dengan, lalu mode, lalu buka kurung, lalu kita akan blok dari B4 sampai B20, lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa mode atau modus atau data yang paling sering muncul dari tinggi badan siswa IPS 2 adalah 172 cm. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Sari dengan NPM 21042010262. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung nilai minimum. Sebelum masuk bagaimana cara kita menghitung nilai minimum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh dominan dari fungsi. Dalam masalah praktis sehari-hari, nilai minimum sering muncul dan membutuhkan suatu cara untuk penyelesaiannya. Fungsi nilai minimum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Jadi selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengerjaannya. Di sini sudah terdapat daftar gaji karyawan toko Sembako Jaya. Untuk menghitung nilai minimum atau nilai terendah dalam tabel ini termasuk sama dengan mencari nilai terendah. Kita hanya perlu menggunakan rumus nilai minimum.
Jadi di sini kita langsung saja mencari nilai terendah pada kolom nilai gaji. Pertama-tama kita tulis dahulu sama dengan, lalu kita masukkan rumus min buka kurung. Kita bisa masukkan data yang ingin dicari nilai terendahnya, lalu tutup kurung. Dan terakhir kita hanya perlu menekan enter dan nilai minimum dari gaji karyawan toko Sembako Jaya adalah 1.750.000. Jadi gaji karyawan sebesar 1.750.000 adalah nilai terendah yang ada pada tabel ini. Demikian cara menghitung nilai min dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Saya Umsiatul Falinuha dengan NPM 21042010250. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi max. Fungsi max adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan max kurung buka, kita blok sel pertama sampai terakhir, lalu kita kurung tutup, lalu tekan enter. Baik, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencari nilai tertinggi pada sebuah data. Berikut ini adalah data yang akan saya gunakan. Pada data ini ada nilai pertama yang akan kita cari nilai tertingginya. Dengan cara yang seperti tadi, yaitu sama dengan max, kita kurung buka, lalu kita blok nilai pertama sampai terakhir, lalu kita kurung tutup, lalu kita tekan enter. Nah, sudah terlihat hasilnya adalah 90. Lalu kita bergeserkan nilai kedua. Caranya masih sama, yaitu sama dengan max, kita kurung buka, lalu kita blok sel pertama sampai terakhir, lalu kita kurung tutup, tekan enter. Nah, ini adalah hasil dari nilai tertinggi, yaitu 85 pada kolom nilai kedua. Lalu pada kolom nilai ketiga sama dengan max kurung buka, kita blok, lalu kita tekan kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk hasil dari nilai tertinggi pada kolom nilai 3 adalah 88. Nah, kita sudah menemukan nilai tertinggi pada tiap kolom nilai pertama, yaitu 90, nilai kedua adalah 85, dan nilai ketiga adalah 88. Semua itu dan bagaimana sih mengoperasinya. Bisa aku kasih contoh pada peringkat 1, rumusnya sama dengan small kurung 7,1. Nah, untuk nilai terendah peringkat pertama ada 45 pada contoh daftar nilai pada kolom sisi kiri tersebut. Oke, di peringkat 2 aku bisa kasih contoh lagi sama dengan semua kurung peringkat 2 berarti posisi yang kedua 56. Di peringkat 3 pun juga sama, small
koma. Nah, pada peringkat 3 juga sudah muncul peringkat 4. Rumusnya juga sama, small. Peringkat 5 pun juga sama. Dan yang terakhir nilai terendah pun dari peringkat 1 sampai peringkat 6 sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Leli Agustin dengan NDPM 210420102331. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan MS Excel dalam mengelola data menggunakan rumus large. Adapun rumus large sendiri yaitu suatu fungsi dengan tujuan mendapatkan suatu angka berdasarkan peringkat besaran nilainya dalam suatu cell range pada spreadsheet. Lalu, large juga memiliki pasangan formula dengan fungsi sebaliknya, yaitu untuk mendapatkan angka berdasarkan peringkat kecilnya nilai, yaitu small. Cara penggunaan keduanya mirip satu dengan lainnya. Adapun rumus large sendiri yaitu sama dengan large, buka kurung array, K tutup kurung. Lalu, array sendiri merupakan cell range di mana semua angka yang ingin dilihat nilai terbesar ke K-nya berada. Lalu K merupakan urutan nilai terbesar yang ingin dicari pada kumpulan angka. Adapun cara untuk mempraktikannya yaitu di sini saya sudah membuat tabel. Lalu kita dapat praktikan menggunakan tabel yang setelah saya buat ini. Pertama-tama kita pilih kolom, lalu kita klik tanda sama dengan, kemudian ketik large, bisa menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Lalu buka kurung, kita klik sel yang bagian kiri paling atas yaitu pada kolom A2. Lalu kita ketik titik 2. Kemudian kita klik pada bagian kanan paling bawah yaitu terdapat pada kolom E6. Setelah terasa seperti ini, kita boleh cantumkan koma atau titik koma. Setelah itu, ketik angka peringkat atau koordinat sel di mana angka peringkat yang ingin kita cari bilangannya berada dibandingkan dengan bilangan lain pada cell range. Nah, di sini saya akan menggunakan koordinat sel 3. Lalu klik tutup kurung. Jika sudah seperti ini, kita klik enter untuk mendapatkan hasil dari data di atas. Oke. Di sini dapat kita simpulkan bahwa hasil dari kolom tabel di atas yaitu 86. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian penjelasan tentang penggunaan Microsoft Excel dalam mengolah data dari kelompok kami. Semoga apa yang sedikit kami bagikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.